Ketika Anda berdialog iman dengan saudara kita yang beragama Muslim, dan Anda mengangkat Injil Yohanes 1 ayat 1 untuk menunjukkan keilahian Kristus itu tercatat dalam Injil Sinoptik, dan mereka akan mengatakan Injil Yohanes 1 ayat 1 terpengaruh Neoplatonisme. Tetapi, tahukah Anda, sebenarnya konsep ajaran Islam sendiri juga dipengaruhi dari ajaran Neoplatonisme, khususnya di kalangan Islam Ahlul Sunnah wal Jamaah atau Islam Sunni yang berpaham tasawuf, di mana di kalangan Islam tasawuf atau bisa disebut sebagai Islam Sufi mengenal konsep praeksistensi Nabi Muhammad sebelum ia lahir, yang dikenal sebagai Nur Muhammad atau cahaya Nabi Muhammad. Untuk tahu lebih lanjut, mari kita simak perbandingan berikut ini. Yang pertama adalah konsep demiurgos yang dipahami kalangan filsafat Yunani. Itu terpengaruh dengan pemahaman konsep Nur Muhammad. Apa itu demiurgos? Demiurgos adalah suatu agen atau entitas pertama atau entitas perantara antara yang ilahi dan juga alam manusia. Demiurgos ini mirip seperti seorang perancang pertama, tetapi dia bukanlah sosok perancang pertama yang disebut sebagai pencipta, yang seperti diimani oleh kalangan kaum monoteistik. Dan bahkan sebagian Neoplatonisme itu tidak meyakini bahwa demiurgos atau agen perantara ini dianggap sama dengan yang ilahi. Ini pun sebenarnya menjawab bahwa tuduhan terhadap Injil Yohanes 1 ayat 1 itu tidak ada kaitannya dengan ajaran Neoplatonisme, tapi bagaimana dengan konsep Nur Muhammad? Pada kata pengantar kitab Syajarah Al-Kawan Ibnu Arabi, orientalis yang bernama Arthur Jeffrey mengungkapkan bahwa praeksistensi, cahaya, demiurgos, dan manusia arketipe adalah istilah hakikat Muhammadiyah atau hakikat Nabi Muhammad. Jadi Arthur Jeffrey pun meyakini bahwa konsep Nur Muhammad atau praeksistensi Muhammad yang diyakini oleh kalangan Muslim itu terpengaruh dengan konsep yang diyakini oleh kalangan filsafat Yunani. Sekali lagi, konsep demiurgos sebagai agen pencipta itu tidak pernah dikenal dalam iman kekristenan. Yang kedua adalah konsep Nur Muhammad. Siapakah yang menggagas pertama kali konsep Nur Muhammad? Di dalam buku IVV, filsafat mistik Ibnu Arabi, sempat dikisahkan latar belakang sejarah konsep Nur Muhammad atau praeksistensi Nabi Muhammad. Yang dikemukakan pertama kali adalah Al-Halaj, bahwa Al-Halaj mengaku sebagai Ana-huwa al-haq, akulah sang kebenaran. Nah, inilah suatu pernyataan yang mirip dengan pernyataan Yesus dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dan pada waktu Al-Halaj mengakui dirinya adalah kebenaran, maka dia dieksekusi mati, karena itu menyamakan dirinya dengan Allah. Tetapi terkait dengan tema kita, konsep Nur Muhammad itu sudah diyakini dipengaruhi Al-Halaj pertama kali, dan akhirnya dikembangkan kembali oleh Ibnu Arabi, dan banyak di kalangan Islam Sufi itu terpengaruh dengan Ibnu Arabi. Dan sekali lagi, Ibnu Arabi itu terpengaruh dengan Neoplatonisme yang meyakini bahwa konsep Nur Muhammad itu menjadi penyebab dari cahaya-cahaya para nabi lainnya. Terkait dengan konsep apakah Nur Muhammad diyakini di kalangan semua Islam, perlu kita ketahui bahwa Ahlul Sunnah wal Jamaah yang bermanhaj dari Salafi Wahabi itu menolak konsep Nur Muhammad. Sebagian riwayat-riwayat ingin mengisyaratkan bahwasanya Nabi adalah cahaya. Dan riwayat-riwayat tersebut semuanya lemah. Ya. Bahkan ada riwayat yang palsu, hadis palsu yang diyakini oleh sebagian orang-orang Sufi, ya, bahwasanya Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana tentang penciptaan alam semesta? Kata Nabi, yang pertama Allah ciptakanlah nuru nabiyika, yaitu cahaya nabimu yang pertama diciptakan. Waktu itu belum ada ars, belum ada qalam, belum ada lauhil mahfuz, belum ada langit, belum ada bumi, belum ada manusia, belum ada jin. Yang pertama Allah ciptakan adalah cahaya Muhammad, berasal dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis palsu. Hadis apa? Palsu. Jadi ini berbeda dengan Asy'ariyah. Walaupun sama-sama mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka menolak konsep Nur Muhammad. Karena apa? Karena Nur Muhammad rata-rata diriwayatkan dari hadis yang dhaif, bahkan hadis yang palsu. Bahkan Ibnu Arabi yang menekankan konsep Nur Muhammad dan praeksistensi Nabi Muhammad itu dikecam oleh kalangan Salafi Wahabi, tetapi ajaran-ajaran Ibnu Arabi itu diterima sebagian oleh kalangan Asy'ariyah, yang dimana mereka mendukung kalangan Sufisme atau pengikut kaum tasawuf. Berbeda dengan kekristenan, setiap kekristenan aliran apapun, mereka meyakini Yesus adalah terang dunia, Yesus adalah terang ilahi, dan Yesus Kristus adalah firman Allah atau Logos yang satu hakikat dengan Allah.